Oke, kembali lagi di channel saya ya. Kali ini rame sekali statement dari Bu Mega yang suruh mikir rakyat ya soal utang negara kita ini. Lucu sekali sih, Presiden kita Jokowi, pemerintahan sekarang ini aja yang lagi jalan nggak pernah membebankan nama kita, nyuruh mikir pun nggak pernah, tapi tiba-tiba kok nyindir soal utang ya kan Bu Mega. Kali ini disitit oleh para netizen langsung. Kita lihat videonya bagaimana. Sebelum kita ke video ya, bantu subscribe dulu channel saya yang belum subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Utang kita ini gimana cara bayarnya? Ayo mikir loh. Bu Mega, ngapain jenengan ajak-ajak saya, ajak-ajak kita untuk mikir bayar utang negara? Nggak salah. Yang utang negara ngapain dibebankan kepada kita mikirnya? Ya biar negara yang memikirkan. Dan pemimpin negeri ini saat ini, ya, pemimpin negeri kita saat ini tidak pernah membebankan hutang itu dibebankan kepada rakyatnya. Jangankan dibebankan untuk nyauri, dibebankan untuk mikir aja tidak. Iya. Sekali lagi, disuruh mikir aja pun Pak tidak. Jokowi, presiden sekarang ini tidak pernah membebankan hutangnya kepada kita rakyatnya. Jangankan bebani bayar, bebani mikir aja tidak. Betul. Loh, lanjenengan yang hanya ketua umum partai, yang mana jagonya kemarin aja kalah. Ngapain ngajak-ngajak kami untuk mikir hutang negara? Mikir cicilanku dewi wis repot bu. Dan mangan sepatu kok piye mikir-mikir utangnya negara. Ya jadi pikir pemerintah no. Emang sebodoh itu kami. Anda salah Bu, yo gak ngerti nih jenengan atau PDIP, orang PDI yang jadi presiden. Rakyatnya jak mikir. Ini indikasi bahwa dulu jenengan jadi presiden, jangankan bayar hutang, Pak Jokowi nyicil. Pak Jokowi bayar hutang. Presiden sekarang. Jenengan dulu boro-boro bayar hutang. Tanker Pertamina lepas, Indosat lepas. Lepas. Sahame apa BCA lepas. BCA lepas. Wah, sing mbok lepas biyen, Bu. Sekarang jangankan Pak Jokowi melepas, kangelan balik no Bu, mengembalikan. Dan sekarang dalam genggaman pemerintah Indonesia lagi, masyarakat sudah tidak bisa dibodohi tentang hal itu. Rakyat Indonesia itu sudah melihat jejak digital, bahasa keren jejak digital. Keren. Makanya hati-hati mengeluarkan statement Bu, jika PDIP ingin tetap menang dalam pilkada serentak lusa. Jangan selalu membodohkan dan membandingkan kenyataan sekarang zaman dengan PDIP. Itu Bu Mega, sekali mohon maaf, aku mau pusing-pusing mikir utangnya negara. Tak mikir bayari sekolah anakku itu ya. Oke? Salam dari Sorsawu, Bu Mega. Caranya ambil kembali tuh aset-aset yang dulu ibu jual. Nah, terus suruh tuh kader-kader ibu gimana caranya ambil kembali tuh Indosat. Nah, dari aset negara atau Indosat itu bisa buat bayar utang Bu hasilnya. Bukannya ibu nyuruh rakyat mikir gimana caranya bayar utang negara. Rakyat juga Bu udah bayar pajak. Ibu gimana sih? Kok pidatonya makin kesana makin kesini aja? Jangan gitu Bu. Bukannya dulu ibu waktu jadi presiden juga nggak bisa bayar utang negara kan? Lah Pak Jokowi mah sekarang bisa ngambil itu aset-aset yang di tangan asing. Lah ibu dulu ngejual aset negara. Gimana sih ibu ini? Ya, katanya negarawan sejati. Berpikiran negatif terus nenek ini. Dengan Pak Jokowi entah apa yang dipikirkan oleh nenek ini. Kayak nenek aja nggak punya hutang selama menjabat menjadi presiden. Utang warisan sudah ada nek sebelum Pak Jokowi menjabat, dari zaman Pak Soekarno sampai Pak SBY yang terakhir sebelum Pak Jokowi menjabat. Lah nenek kemarin pas menjabat jadi presiden punya utang nggak? Punya kan? Sampai nenek mau menjual Indosat,
lalu menjual apa lagi tuh, menjual berbagai macam lah kalau kalian bisa lihat di Google. Dan yang habis pikir kok nenek itu kayak lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Pernah melakukan kesalahan tetapi tidak mengakuinya. Nenek juga menjadi presiden kan bukan dipilih oleh rakyat, melainkan karena pemakzulan Pak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi janganlah berpikiran yang tidak baik, Nek. Pak Jokowi juga hutang ada tujuannya untuk pembangunan, bukan untuk diri dia sendiri. Kedua juga, Nek, utang di Indonesia ini sebagian sudah dilunasi oleh Pak Jokowi, Nek, yang sudah jatuh tempo di tahun 2022 sebesar 7.000 triliun. Jadi nenek janganlah berpikiran negatif terus tentang Pak Jokowi. Memang beritanya nggak ada di TV, tapi kita tahu bahwa Pak Jokowi sudah melunasi utang sebanyak itu. Itu duit 7.000 triliun bukan duit sedikit, Nek. Sampai Pak Jokowi mau melunasinya. Karena apa Pak Jokowi melunasinya dengan apa? Penghematan APBN. Jadi Pak Jokowi membayar hutang itu bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk masyarakat Indonesia. Jadi nenek berhentilah berpikiran yang seperti itu, Nek. Nenek itu sudah, maaf kata ya, sudah tua, sudah berumur. Harusnya hiduplah dengan baik. Jangan suka melakukan hal yang tidak baik. Masa menghina Pak Jokowi, merendahkan Pak Jokowi, gimana cara bayar utang? Lihat, Nek, beritanya tuh di April 2022, utang Indonesia sudah dibayar hampir 7.000 triliun. Gitu aja, Nek. Terima Dan kasih. Pak Jokowi itu adalah sosok pemimpin yang benar-benar mencintai rakyatnya. Apalagi yang disinggung tentang kerja untuk rakyat. Pak Jokowi nomor 1 kalau masalah bekerja untuk rakyat. Sampai-sampai dana operasionalnya beliau pakai buat rakyat. Tapi kok ya tetap out ya Pak Jokowi dari itu. Nek, inilah akibatnya kalau nenek itu suka sekali seujun sama Pak Jokowi. Gini ya, Nek, sekarang saya katakan nenek itu sudah telat mikirnya. Karena apa? Jauh sebelum nenek itu sekarang masih mikir-mikir, ya, gimana cara lunasi utang Indonesia yang menumpuk itu, Pak Jokowi sebelum sudah jauh melangkah, sudah melakukan, sudah melunasi. Nenek tahu, Pak Jokowi sudah melunasi utang warisan yang sebesar 7.000 triliun kurang lebih itu. Cross check kalau saya salah, jumlahnya segitu ya, 7.000 triliun. Jadi itu bukanlah jumlah yang sedikit, Nek. Itu jumlah yang besar. Utang warisan Pak Jokowi sudah lunasi, termasuk mungkin utang di zaman pemerintahnya nenek sebagai presiden waktu itu. Ya, sekarang nenek masih mikir gimana cara lunasi utang Indonesia. Pak Jokowi sudah bahkan melunasi utang warisan itu. Ini kan konyol gitu loh. Nenek telat mikirnya, terlambat mikirnya gitu loh. Jangan cuma hanya mikir aja, Nek. Ya, apakah selama ini nenek itu kebanyakan mikir gitu sampai lupa melakukan apa yang nenek rencanakan gitu. Sampai tidak ada tindakan sedikit pun yang nenek lakukan semasa nenek menjadi presiden. aduh, konyol gitu loh, Nek. Ya. Nah, kalau nenek ingin tahu gimana cara melunasi utang di Indonesia, tanya sendiri sama kader nenek itu, yang kalian hianati, yang kalian buang secara sia-sia itu, yang kalian kalian buang gitu ya, seolah-olah Pak Jokowi tidak ada lagi harganya di mata partai PDIP. Padahal Pak Jokowi itu adalah sosok yang luar biasa, yang juga termasuk salah satu yang membangkitkan, yang membesarkan nama partai PDIP. Tapi kalian buang begitu saja, dan sekarang kalian caci maki dia, kalian hina dia. Ya, kalian permalukan dia di depan umum. Kalian nggak tahu apa yang sudah dia lakukan untuk negeri ini. Jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang nenek lakukan sama masa nenek menjadi presiden. Ya, apalagi kalau nenek menyuruh dia untuk insaf. Sekarang saya tanya, harusnya yang insaf itu adalah nenek sendiri. Ya, kenapa? Karena sudahlah di masa presiden kemarin, ya, nenek itu tidak dipilih oleh rakyat, ya kan? Nenek kan jadi presiden tidak dipilih oleh rakyat kan? Hanya dipilih oleh DPR dan MPR karena ya, waktu itu telah melengsarkan presiden sebelumnya sehingga dinaikkanlah nenek sebagai presiden pada saat itu. Itu kan sekarang Pak Jokowi 2 periode dipilih oleh rakyat karena rakyat suka dengan kinerja Pak Jokowi. Ya, banyak hal positif dari Pak Jokowi untuk bangsa ini. Tapi nenek suruh dia untuk insyaf. Sekarang introspeksi diri itu ya nenek sendiri gitu loh. Ya, apakah di masa lalu nenek itu dipilih oleh rakyat? Rakyat menyenangi kinerja nenek atau nenek hanya memanfaatkan DPR MPR untuk melanggengkan kekuasaan? Apakah itu tidak salah satu contoh merusak demokrasi, Nek?
Ya, coba saya mau tanya itu. Ya, ini demokrasi ya. Ini bebas ya berpendapat ya. Ini opini saya pribadi. Ya, jangan nanti diserang atau gimana ya. Ini opini saya pribadi karena memang nenek itu kelihatan selalu suka seujun sama Pak Jokowi. Ya, padahal banyak sekali kesalahan di masa lalu semasa nenek menjadi presiden yang belum tentu itu nenek bisa lakukan di masa Jokowi sekarang. Ya, coba apakah nenek bisa melunasi utang warisan itu? Ya, nggak bisa. Nggak Ya, apa yang bisa. bisa nenek lakukan untuk bangsa ini? Coba saya tanya gitu loh. Ya, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar, oke? Wah, itu dia tanggapan netizen ya. Betul juga ya. Yang dibilang warganet ya. Keren-keren tanggapannya. Warganet sekarang udah pintar-pintar. Ya kan, nggak gampang lagi dibodohin. Luar biasa sekarang. Oke, itu sekian video dari saya. Bye.